وقنا عذاب النار. Iya, itu lambang itu Bang. Jadi mohon Perang Ahzab. Khandaq artinya parit. Adapun Ahzab artinya kelompok-kelompok. Kenapa beda? Beda akan tetapi satu peperangan. Khandaq perang parit karena disebutkan perang Khandaq. Perang ini sejatinya dimenangkan oleh kaum muslimin karena bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan angin untuk menerbangkan tenda-tenda mereka yang mengepung kota Madinah. Allah kirimkan malaikat, akan tetapi tidak ada seperti Masjid Quba tadi. Kalau Masjid Quba tadi jelas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi yang bersuci berwudu dari rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala seperti itu. Kalau Masjid Khandaq tidak ada. Ini hanya tempat sejarah saja. Masjid yang dahulunya dibuat parit tadi, kita tidak turun di sini. Kita hanya sekedar lewat. Kita tidak turun. Menguatkan teman kita. Itu kita akan bertambah kuat apabila kita mengerti bagaimana sejarah para sahabat. Kita lihat kondisinya jamaah ya. Jadi nanti kalau masih buka kita cepat tutup. Enggak masalah di sini kalau udah nggak ada antrian berarti baru tutup. Nih tutup kayaknya. Ayo. Itu Quran Service Center. Ya mudah-mudahan bagi yang mau coba, ayo ya. Saya lihat tidak ada antrian. Apakah itu pertanda udah tutup atau masih buka? Tapi kalau memang mau turun, kita turun ya jamaah ya. Kayaknya. Kaset zaman dulu. Ya Allah masih ada. Masya Allah, tabarakallah. Satu beri, satu. Terjemahan itu kasih pakai Indonesia. Depan ke jalan, Bukan Chinese.
Enggak, itu izin ke siapa coba izinnya itu kan disedekahin ke situ buat yang ini doang, buat yang duduk di situ untuk baca. Sampai jumpa lagi. Syukran. Ini yang kayak di Nabawi. Dapat apa, Pak? Dapat Quran. Dapat Mushaf Madinah. Quran dari Madinah. Insyaallah, alhamdulillah. Ori. Ya, pertemuan dari dua negara yang belum siapa akan jelaskan tentang Jabal Uhud ini. Insya Allah jamaah walaupun panas ya kita turun aja ya. Gak usah takut ibu-ibu skincare-nya rusak ya. Tapi bagi yang kurang mampu karena kelelahan, untuk orang-orang tua kita bisa diusahakan. Untuk yang baru pertama kali saya sarankan untuk turun ya. Selama ini kita mendengar tentang perang Uhud, terus kalau kita sholat jenazah pahalanya 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Nah ini kita udah lihat kan sebesar apa pahalanya ya Bu. Ya. Jadi semuanya sudah Tadi meninggal cewek. ya Bu. Nah, nanti dijelaskan oleh Ustaz ya. Cowok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Gimana para jamaah semuanya? Masih kuat? Alhamdulillah, insyaallah. Ini destinasi terakhir yang kita lewati hari ini. Insyaallah setelah ini kita kembali ke hotel. Jadi sebelum itu kita ambil pelajaran penting dulu tentang salah satu peperangan yang sangat bersejarah sekali di dalam sejarah Islam, yaitu perang yang ke-5. Ada yang koreksi? Kami nggak hafal, Ustaz. Perang yang kedua. Dan perang yang terjadi di sini itu makam para syuhadanya. Ini gunung-gunungnya. Ini di sana. Nah, strateginya ini strategi murni dari yang paling pintar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memposisikan di mana pasukan yang berhadapan dengan musuh. Kita lihat ini gunung kecil ini, Gunung Pemanah, Jabal Rumah. Di situ yang orang-orang naik, ada orang-orang naik di sana. Jabal Rumah namanya, Gunung Pemanah. Rasulullah tempatkan kaum muslimin yang pemanah-pemanah di sini. Sisanya kuda yang sedang di bawah. Jadi strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau ada pemanah di atas mudah untuk menghabiskan musuh. Pemanah leluasa. Jadi pasukan yang di bawah tertolong dengan tembakan dari atas. Ketika part pertama, episode pertama peperangan Uhud, Rasulullah yang memerintahkan pemanah di atas Jabal Rumah, kalau menang atau kalah jangan turun. Ini perintah tegas yang berubah. Kenapa seperti itu strategi? Jadi alhamdulillah karena ini strategi itu luar biasa. Menang di part pertama. Pasukan musyrikin 2000. Sementara jumlah kaum muslimin 300.
Jadi dari kuantitas itu kalah, di jumlah kalah. Akan kita Suami, mana suami? Ditinggal. Abang, nggak dengar dipanggil. Kita lagi di Jabal Uhud. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Secara dikalinya kan parah. Sama nggak tahu. Nggak tahu malah. Nanti berarti nggak tahu sejarah beralih. Coba dulu buka tausiahnya Dir. Beralih kemana tuh Rasulullah menentukan 4 tempat mikot. Empat mikot itu arah ke Madinah, beralih arah ke Yaman, cuma arahan untuk mikot aja ya. Ya. نود إعلامكم أنه يتم الآن المرور عبر الميقات. تقبل الله طاعتكم. Dear guests, we inform that we are passing across the miqat. You can now prepare your supplications. May God accept your Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Kok pintu sini? Ini ya? Bukan sana. Dari tengah. Ini gedung baru belum. Dari sini. Itu mau Islam itu. Oh, mau ke Ka'bah.
Nanti di tempat semalam aja. Emang semalam terus itu belok kanan ya? Di depan ada itu. Di depan ada itu ada ini. Coba nanti. Soalnya mau bapak itu gitu ya. Ada galeri di dalam Masjidil Haram. Nanti kita lihat. Itu depan itu sana. Ini cewek ditutup. Maksudnya oh dia dari sana. Itu cowok itu dari sana. Nanti ketemu di sana ya. Ada. Iya. Sampai ke Arafah. Ini untuk pejalan kaki. Ya, ini yang tanda-tanda merah ini. Ini dari Musdalifah ke Mina itu terus. Jadi kalau waktu haji orang yang berjalan kaki menandainya itu dari trotoar merah itu tersambung sampai nanti ke Mina ya, seperti itu ya. Ya, jadi yang kita lewatin ini masjid di Musdalifah. Nah, biasanya orang-orang yang mau umroh lagi itu biasanya ngambil mikot di sini ya, ganti kain ihram di sini seperti itu. Mungkin ada jamaah kita lihat ya. Tapi insya Allah satu udah cukup ya jamaah ya. Insya Allah satu udah cukup. Dan memang syariatnya itu kita umroh dalam satu kali safar cuma satu ya. Ibrahim ya, pertama meninggalkan anak istrinya, habis itu yang kedua menyembelih ya, menyembelih anaknya. Nah nanti kita inilah mahtab ya jamaah haji, masya Allah. Mahtab ini sekarang ini tahan api karena dulu tahun 80-an pernah mahtab itu terbakar. Nah sekarang sudah didesain dengan tahan api, dan mahtab ini umurnya bisa sampai 30-35 tahun. Karena di Arab Saudi ini sistem bangunnya satu kali, berbeda dengan Indonesia. Kalau bisa 6 bulan sekali, ya. Nah, seperti itu. Kalau sini, bayangin ini udah dipakai berapa tahun jemaah. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir semua pakai AC. Kalau AC itu di ujung sana, ya, paling jauh di sana. Makanya sering tragedi Mina itu kan dulu seperti itu kan, karena ada orang-orang Indonesia yang ngambil waktu ininya tempat apa namanya istilahnya afdolnya. Dia berangkat malam, itulah yang pernah terjadi tragedi Mina yang rombongan kiri itu. Nah itu, ya. Coba perhatikan ya Ma. Nampak semua? Itu kalau versi kita itu tempat paling bersejarah kan? Itu kecil di atas. Sebelah kiri. Itu bu, kiri. Yang di atas gunung tuh. Itu. Mungkin itu. Itu kan. Itu dia. Setelah 900 tahun. Jadi kalau kita tulis nama kita, jodoh kita 900 tahun lagi jemaah ya. Nah ini kita udah ke Jamarot depan kita ini. Nah mulai dari sini maktab 11 itu adalah maktab VIP ya. Jadi nanti kita naik. Jadi ini kondisi maktab ya. Kalau dapat maktab di sini masuk orang sudah ada 3 tingkat. Dulu nenek berapa tingkat nek? Tahun berapa nek Haji? Nah itu jamaah. Nah disitulah maktab VIP ya, maktab 11, maktab 112 ya, seperti itu. Nah itu dia. Nah, kalau maktab orang Asia itu sampai di balik bukit sana ya jamaah ya. Maktab orang Asia ya. Nah ini maktab biasanya, dan ini memang diperjualbelikan ya. Tahun ini sudah. Yang tahun lalu itu Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Rija Basalama. Kalau hajinya maktabnya di situ, ya. Ya memang berbeda. Ya, Marot ya seperti itu. Nah ini semua jamaah lihat. Ini pemandangan tenda-tenda Mina. Insya Allah beberapa bulan lagi kita akan saksikan Arafah ini akan full kuota lagi ya. Karena tahun lalu cuma 1 juta. Ya tahun lalu kan haji cuma 1 juta ya. Seperti itu, semoga Allah mudahkan. Nah di sebelah kanan kita itu terowongan Mina. Yang kecil itu yang tragedi tahun 2014
ya itu yang sebelah kanan itu tuh yang paling kecil, itulah tempat terjadinya ya tragedi Mina. Ya. Jadi tragedi Mina haji itu berlawanan arah. Yang orang Iran itu baru pulang lempar jumroh, yang orang korban itu dari tempatnya menuju ke Jamarot. Nah, qadarullah tiba-tiba di sini jamaah terowongan ini ada namanya kipas. Kipas itu yang menyalurkan oksigen. Jadi kalau tiba-tiba 2 tahun 90-an itu yang di Jamarot ya, yang waktu belum bertingkat itu kan ada juga tragedi, banyaklah korban. Makanya Arab Saudi itu melakukan revolusi dan insya Allah udah 4 tahun atau bahkan 10 tahun terakhir, pokoknya terakhir kalau nggak, karena mati dalam keadaan berihram. Dan insya Allah saat dibangkitkan nanti dia akan bertalbiyah. Masya Allah. Bagi kita sedih, ya, keluarga kita ditinggalkan seperti itu. Tapi mungkin bagi keluarga yang itu dia senang, ya, karena dia mati dalam keadaan syahid. Ya, siapa yang nggak mau mati dalam keadaan syahid? Ya, Masya Allah. Semoga ada seorang suami yang gemar bersedekah, tapi sama istrinya pelit. Ini salah, ya. Jadi kayak mana kita ini?